Abu Qasim bin Abu Qasim bin Sa'id Muslim al-Azumi Ahmad bin Abdul Bakar al-Azumi Sulaim bin Yasir Khalid bin Zaid bin Al-Ansari wal arba'at al-a'immat al-mujtahidin al-muqallidin min al-ulama wal asyari was-salihin wa jami'a asy-syaikhin wa mu'allimina wa kamidati syekh rahman wa maghfirah wa ya'idu 'alaihim barakati wa khususiyati wa nafati wa asrari wa amdari fid din wa dunya wal akhirah wa 'ala ma nabi sallallahu alaihi wa ila al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'alal kulli hafin kuti wa yaktubu abadin wa dahra dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih membahas yang cukup panjang masalah yang berhubungan dengan kitab munakahat. Karena apabila salah di dalam pernikahan, zina selamanya. Turunannya, anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya, cuitnya, ikannya, gebitnya, habis zina semua. Kenapa? Kesalahan di dalam pernikahan. Kenapa maka itu terjadi? Tidak mengerti tentang bernikah. Pada pertemuan ini kita akan membahas lagi yang sering terjadi di pojok-pojok, di ujung-ujung pengajian-pengajian yang tidak jelas, yaitu mengajarkan nikah batin. Dan banyak jadi korbannya adalah perempuan, dan banyak yang mencetusnya dan mengajarkannya dia seperti pemuka agama. Selama tidak bertentangan dengan fikih, belum tidak ada komentar. Tapi kalau bertentangan dengan fikih, kita baru komentar. Karena fikih diatur sudah di dalam Islam. Catat yang baik-baik di hati pian atau di catatan pian, tidak ada dalam fikih nikah batin. Tidak ada dalam fikih nikah batin. Silahkan dia buka kitab fikih apa aja, sekolah di pesantren mana aja. Apakah kita mantan Abi Syuja? Apakah Syamsiddin kita fikihnya? Ke atas lagi, apakah Fathul Qarib? Dihasyiahkan lagi namanya Bejuri atau Bijuri? Atau Fathul Mu'in dihasyiahkan namanya I'anatul Talibin? Apakah kita Fathul Wahab dihasyiahkan namanya Hasyiah Jamal? Apakah Ma'ali dihasyiahkan, disyarahkan oleh Mughni Muhtaj? Qalyubi, kemudian Tuhfa, Nihayah, Majmu', Al-Bayan, seluruh kitab-kitab fikih tidak ada mengajarkan nikah batin. Nikah batin keluar dari fikih. Kenapa guru maka ada seperti ini? Definisi nikah batin menyatukan jiwa. Definisi nikah batin menyatukan hati. Itu definisi menurut masing-masing. Ulun sering mendengarkan Pak Hebel mendengari orang-orang bandel. Kita ikut-ikut juga mengarahkan, bukan ulun mengalihnya. Kebetulan kita pura-pura ada tapi paham, itu aja dulu. Di daerah-daerah lain lah, kalau kita di Banjarbaru atau Purani kadang-kadang kita kurang kadang-kadang tahu. Nikah batin itu kalau kali nikah batin hati tadi tidak bisa menyatu. Dengan nikah batin hati menyatu, tidak bisa. Lahiriahnya dahulu dibenarkan, hati insya Allah akan menggiring dan menyatu. Orang dari bang bapak ibu kali ini berpacaran, menyatu oleh hati orang 12 bisi anak. Orang dulu mana ada orang dari berpacaran? Ada yang menyatu-nyatu, timbul bersatu langsung. Indi pun sama orang tua.
Ada urusan jauh-jauh paninian aja. Sampai kisah ini hutan bang. Kaimu ini pun ada tahu dia apa-apa. Ini pun hutan. Di nikahan, di biniannya ada di tempat. Maksudnya di tempat tuh ada yang harus dihadirkan. Ada harus dihadirkan di biniannya di kamar aja diam. Atau di rumah aja diam. Nikah misalnya di KUA atau nikah di rumah KUA bisa aja juga. Nah datang walinya, saksi kedua. Syarat-syarat pernikahan sesuai dengan negara dan agama. Kan ada 5 kalau Bapak Ibu. Di dalam rukun nikah itu memang perlu dibahas ujung-ujung. Ada 5 di situ. Apa-apa yang 5 itu? Ayo, nggak ada hafal. Kayak saya nikah tuh. 2 mempelai, zauj sama zaujah. 1 zauj, ada suami calon. 2 zaujah, ada istri, calon istri. 3 ada wali. 4 ada 2 orang saksi. 5 ada siwat atau ijab kabul. 5 aja. Cacat salah satunya yang 5 tidak sah nikah. Salah di dalam perwalian tidak sah nikah. Salah di dalam masalah saksi tidak sah pernikahan. Salah di dalam sifat tidak sah pernikahan. Apakah ini benar calon suaminya atau bukan? Tidak sah pernikahan. Nah, dari 5 macam ini catat baik-baik. Tidak bisa nikah lewat telepon. Tidak bisa nikah lewat telepon. Andai kata lewat telepon terjadi gharar, arti gharar itu nanti terjadi ada di situ yang tidak jelas. Pian beli ubi di dalam tanah tidak sah karena tidak jelas. Kalau via telepon walaupun pakai video call tidak sah. Allah sudah membuka kita pikir Pak Ibu. Dan pertanyaannya banyak, kejadiannya kasusnya zaman kita. Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah menjelaskan via telepon tidak sah, majmu' tidak sah, mengatakan seperti itu. Asamsul Munirah tentang masalah kismun munakahat, tentang pernikahan, kitabul nikah tidak sah via telepon. Ada urusan nikah dahulu kalau minta teleponan. Lalakiannya calonnya diamuntai, yang seikongnya di Banjarbaru, saksinya orang berapa, yang saksi seikongnya orang Kandangan. Beda tempat. Terjadi via telepon tidak sah. Kenapa? Kalau ada gangguan. Yang kita nikah yang kumpulan aja sudah sah secara agama dan negara. Kadang-kadang kasus terjadi. Ulun beberapa kali menghadir pernikahan jadi saksi. Ternyata orang ini ayah angkat nggak bisa. Kawal lewat telepon. Ayah angkat jadi wali nggak bisa. Nah itu kalau terjadi di telepon gimana? Kasusnya ketemu aja sudah ada berkasus. Tapi hotel ulun sering lihat menghadiri pernikahan. Yang menikahkannya KUA Dr. Andus Haji Muhammad Ghazali. Ulun hubungan baik sama beliau. Sering terjadi di mana guru tidak sah. Kenapa? Tuh saksinya pakai gelang, saksinya pakai kalung. Kenapa? Tasyabbah bil mar'ah, menyerupai perempuan. Tapi kalau menyebut kalung kesehatan, lepas dulu pian mensahkan pernikahan orang. Kalau pian selesai jadi saksi nikah, silahkan pian pakai kalung kesehatan. Itu pribadi pian, tidak boleh pian pakai kalung karena kalung itu mirip dengan perempuan. Kalau karena kesehatan cukup untuk pian. Tapi ketika menjadi saksi nikah, lepas dulu. Setelah selesai acara nikah, silahkan pian pakai kembali. Itu pribadi pian. Karena kalung tidak sah. Kenapa? Karena menyerupai perempuan.
adalah laki bakal boleh, tapi untuk kesehatan silakan darurat. Itu yang benar. Jalur kita sok, jalur Bapak Ghazali 72 lepas dulu Pak. Alhamdulillah. Ada pulang gelang tasbih, bukakan apa itu, lepas dulu. Kalau jam tangan ini kan waktu. Kalau ulun pakai buailah ada ini jam ini ada hanya pakai rantai ini, ulun menyampai perempuan. Di dunia pernikahan tidak sok saksi ada masalah. Lepas dulu karena bukan jam tangan itu Pak. Itu mungkin kalau kesehatan atau kayu kalau belum apa tuh kayu bakar atau apa itu mungkin sakti mandala guna atau lepas dulu. Jadi kejadian sebagai saksi nikah. Kejadian di hotel, maaf tidak sok, ulun saksi sampai ulun di depan orang. Pak itu cincin apa itu? Mungkin saksi ulun saksi juga. Cincin apa itu Pak? Ini emas, tapi emas putih. Emas enggak boleh bagi laki-laki, tapi emas putih. Namanya aja emas. Emas tidak terikat dengan warna, namanya emas. Lepas. Lalu dia nyinyir, dia ngomong, kamu jadi saksi, saya jadi saksi. Masa kamu memprotes saya? Kita sama-sama saksi, seprofesi dong. Umat juga ini. Benar kita satu profesi Pak, sama-sama jadi saksi. Tapi kalau berbeda saksi tidak sok, karena saksi itu dua Pak, langsung mensahkan. Silakan Pak Naib untuk menengahinya. Pak Naib ada ulang. Awas Pak Naib Pak yang miring pokok. Wajib Pak Naib, bujur, burudin, haram hukumnya bagi laki-laki pakai emas, walaupun emas putih. Lepas Pak dulu Pak, karena dia mensaksikan, mensahkan, tidak sok dia jadi saksi. Kenapa? Di badan dia ada yang haram. Di mana dia mensahkan? Alhamdulillah, Pak Naib adil. Walaupun sama-sama saksi berdebat, pun saksi berdebat dia apa mensahkan? Tidak bisa lewat telepon. Awalnya itu lewat telepon. Kasus yang seperti tadi nggak bisa. Awalnya kita saling kontrol. Dulu ini ada kalung, nggak ada kalung. Mana kalung? Nggak ada di kita. Mentang-mentang kita suruh lepas. Mana kalungnya? Ada kalung lah sampai luka ini. Oh ada jalan jadi kita ada. Ini masalahnya. Hati-hati. Kita hendak mensahkan orang selamanya. Apabila menyapai berketurunan dan soleh, jadi orang-orang soleh-solehan, amal jariah kita dapat juga. Coba gara-gara kita, tapi kita mensahkan pada tidak soleh, semua dosa jariah kita kena. Kemudian itu masalah saksi, mempelai. Kalau mempelainya ada bujur yang ini fotonya ini bujur lagi kamu. Nah bujur lah. Lihatin dulu bini mau ngelain kah? Imbah akan nikah. Nya ada Pak Ibu yang terjadi seperti itu. Nah ini soalnya. Tapi kalau ia menerimakan akad nikah, mempelai laki-lakinya tuh sakit tipes. Waktu itu kejadian di warga orang tipes. Calon mempelai laki-lakinya tipes, sedangkan acara sudah ditetapkan hari anu. Ternyata mempelai laki-lakinya masuk rumah sakit. Boleh yang lainnya menerimakan seperti adiknya. Menerimakan bukan mengerjai. Menerimakan boleh. Nah, sampai seperti itu. Nah, bisa lah itu via telepon bisa. Kemudian akadnya lagi, jangan sampai nggak mualaf. Apabila Pak sudah aku tingkahkan engkau dengan seorang perempuan si anu binti si anu yang si bapaknya sudah berwakil kepadaku dan mengizinkan aku untuk menikahkan kamu dengan mahar seperempat kalau saya dibayar tunai. Belum terima menikah si anu binti si anu dengan mahar seperempat kalau saya dibayar tunai. So ada orang
sengaja ikam aku nikahkan dengan seorang perempuan si Anu bin si Anu yang abahnya atau ayahnya sudah mewakilkan kepadaku untuk menikahkan kamu dengan maharnya seperempat al-salat dibayar tunai, belum terima menikahnya dengan mahar tersebut tidak sah. Kenapa kurma tidak sah? Kenapa maharnya mahar tersebut? Orang disebut maharnya di bahasa Indonesia bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jelas Abil itu nikah wa tazwijah bimahar madkur, selesai. Bahasa Arab itu ringkas. Kalau bahasa Indonesia jangan ringkas itu. Mahar tersebut kalau tahu kita mahar tersebut berapa? Nah ini ganti bahasa Arab aja jasa ikom keluarganya ganti. Paham bahasa Arab? Wali paham bahasa Arab? Ulun tidak jadi penamit ya. Saksi ikom paham bahasa Arab? Ada saksi tidak paham bahasa Arab? Gimana bahasa Arab? Asal sah aja cukup baik. Saksi palsu asal sah. Saksi palsu. Ini anak bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita bahasa Arab, silakan. Pakai bahasa Arab pulang, catat dulu. Uzawi juga. Al-maktubataka bimahni naqda qabil tu nikah wa tadbiyah bimahni madkur. Kalau sah, kenapa? Kalau pasien. Qabil tu anjing kumananya bukan qabil tu Allah. Maknanya juga anu ganti transaksinya nih mulai kami ngalih kalau disuruh diganti aja mengalih kurang nikah aja saksinya sampai tak hilang lagi nih suara pernah juga maka itu Pak Ibu ada tersinggung kebenaran tidak mau boleh kalah dengan kesalahan ada tersinggung benar kata itu anak bahasa Indonesia anak bahasa Arab kalau anak bahasa Arab bujur-bujur kalimatnya apa tadi kakek itu nikah wajib bijim kalimat kau bujur-bujur dulu hurufnya qabil tu nikah wa tazwijah bimahri madkur itu yang benar hurufnya dibujuri aku baru bisa mengaji Bang kenapa mau nikah lu mau mengaji saksi yuk bisa lah pakai pihak telepon kasus-kasus seperti itu bermasalah, jangan terpengaruh dengan pihak telepon. Satu, kemudian kesalahan yang kedua di pernikahan batin. Kenapa tadi nikah batin tadi menyatukan hati, menyatukan jiwa, Bapak Ibu. Orang menyatukan hati itu kalau Bapak Ibu itu tahulah orang sudah nikah bujur, lalu beramalan supaya rumah tangganya baik. Nah, ada amalan-amalannya rumah tangga supaya baik. Iya, dulu orang tadi ada pacaran, nikah selesai, kait waktu itu, kemudian betul lagi pelaminan. Di pelaminannya perkenalan, oh ini kawiniku, oh ini kelakiku, sampai ke anak 12. Ini orang baik. Apa ini belum nikah, sudah hamil. Baik benar luput baiknya satu nikah batin tadi hubungannya menyatukan hati tidak bisa digelapin tidak ada nikah batin tapi kalau ada definisi menyatukan hati satukan dulu lahiriahnya Bapak Ibu kalau masalah hati itu secara sah, secara agama dulu. Gimana hati supaya menyatu sama istri? Kita baik-baik sama dia, kita sayangi dia. Bagaimana ibu-ibu supaya hati menyatu dengan suami? Kita pandang suami kita ini adalah bahagian dari ibadah kita. Kita pandang istri kita ini bahagian dari ibadah kita. Itu jadi niat dulu. Makanya kan ada wali itu biasa apa saksi itu atau penaib. Niatkan dalam hatimu apa niat nikah. Tujuan satu Bapak Ibu, jadikan istri kita ini ibadat kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadikan suami kita ini ibadat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang berusaha untuk menafkahi dia ibadah, yang menyayangi dia bapak-bapak ibadah,
dia membahagiakan dia, ibadah. Dia melindungi dia, ibadah. Dia memperhatikan apapun mau dia selama kita mampu, ibadah. Ibu-ibu, dia mencucikan pakaian suami, ibadah. Dia berdandan untuk sang suami, bukan untuk orang lain, ibadah. Dia ke pasar beli apapun sesuai selera suami, ibadah. Dia diberikan harta suami, kemudian dia simpan, dia beri dia gunakan untuk keperluan rumah tangga dia, ibadah. Dia menjaga diri untuk sang suami, ibadah. Dia menyambut sang suami ketika suami datang daripada kerja, ibadah. Dia memberikan kegembiraan sama suami ketika suami perlu, ibadah. Ketika suami perlu, dia kabulkan terus, ibadah. Ujung guru kan apa, ibadah. Ujung dalam ibadah. Paham dalam ada ibadah semua. Tidak ada yang tidak beribadah, karena nikah ibadah yang paling nikmat daripada ibadah yang lain. Sebenarnya bujur nikah. Ada bujur nikah itu ibadah. Dua otak untuk menghadapi kehidupan. Apabila ada permasalahan, libatkan istri dalam berpikir. Apabila ada permasalahan, libatkan suami dalam berpikir. Insya Allah solusinya ada. Nikah itu Pak Ibu di antara ibadah yang luar biasa, berketurunan ibadah. Untuk ya, itu aja niat dahulu. Nah kemudian itu tadi nikah batin, tidak boleh dia telepon. Kemudian yang kedua, pelaku nikah batin ini mengatakan Islam kita ini Islam turunan. Nah, ulun ini jadi wani bebandir, ulun korban nikah batin itu macam rumah. Nikah korban nikah batin itu ulun ceramah pengaji di mana-mana tuh namanya mendapat. Ustaz gak pelakunya, nggih guru aja, Ustaz Panji gitu. Kita ini Islam turunan bujur, tapi kita tetap Islam. Catat tuh baik-baik tuh. Kita ini Islam turunan bujur, tapi kita hukumnya memang kita Islam. Lalu ditelusuri, karena kita ini katanya Islam turunan, berarti Islam kita ini bermasalah. Adalah lahir mengucap kalimat syahadat? Tidak. Lalu Bapak Ibu, ajaran itu kalimat syahadat diulang kembali. Orang ini kada paham hukum. Ini kitab Ithaful Nabi bi ba'di ma'ani hadis Jibril. Ini kitab langkah orang pun kitab ini. Mulut ini di mana Pak? Pak Guru kan? Memberi jangan akan baik-baik. Wa man walada fil Islam, siapa yang lahir di dalam keluarga muslim, hakama bi islami, maka dihukumkan atau hukima bi islami tabaan li ahadi abawai, maka dia dihukumkan Islam karena mengikuti salah satu kedua orang tuanya. Salah satu kedua, apalagi kedua orang tuanya. Sekali lagi, siapa yang lahir dalam keadaan Islam, hukima bi islami, dihukumkan orang yang lahir itu Islam. Tabaan, mengikuti li ahadi abawai, salah satu kedua orang tuanya, atau orang tuanya memang muslim. Kenapa ada kalimat li ahadi abawai ini Bapak Ibu? Orang itu kawin Islam. Ada mungkin pernikahan beda agama semalam sudah dibahas di masjid kita ini. Ternyata setelah dia nikah, lalu dia itu salah satunya keluar dari Islam. Terjadi pergaulan. Siapa yang muslim? Ayahnya muslim, ibunya tidak muslim. Nikahnya tadi sah.
nikahnya sudah sah. Di perjalanan dia berumah tangga ada yang keluar salah satunya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Beda agama. Setelah nikahnya sah sama agama. Abahnya muslim, mamanya muslimah, sah. Selesai nikah, malamnya keluar dari agama Islam. Pernikahannya sah, pergaulannya zina. Itu pergaulannya zina. Anaknya ikutnya mana? Nah, di situ. Anaknya ikutnya mana? Kalau bapaknya muslim, anaknya ikut muslim, ikut bapaknya muslim anaknya. Tapi nanti di perwalian tidak bisa bapaknya jadi wali, walinya wali hakim. Karena dia pergaulannya hukumnya zina. Jelaskan. Nah ini di sini nama ini. Hati-hati, kita pengajian Pak Ibu. Ini pembahasan ilmiah begini. Kalau mudah guru di banyak umur amin. Kalau kalian umur dia barang ilmu. Apabila ini terjadi Bapak Ibu, abah mamanya muslim berdua, nikah sah. Selesai nikah keluar abahnya atau umahnya dari agama Islam, maka hukumnya zina. Pernikahannya sah. Lalu anaknya ini ikut agama bapaknya, anaknya muslim. Kalau anaknya ikut agama mamanya, keluar. Nah itu makanya di dalam kitab ikut salah satu dari orang tuanya. Muslim orangnya sudah. Tapi kalau ikut agama bapaknya muslim, maka dihukum muslim. Kalau mamanya keluar dari ajaran Islam, maka dihukum bukan muslim. Gimana kalau nanti pernikahannya, sedangkan anaknya perempuan ikut agama bapaknya, berarti anaknya muslim? Iya, anaknya muslim. Ikut agama bapaknya, anaknya muslim. Tapi anaknya perempuan, berarti muslimah? Iya. Gimana kalau walinya wali hakim? Abahnya tidak boleh jadi wali. Tapi hukum anak muslimah, karena abahnya muslim. Kalau udah dijual Pak Guru ada Islam, jelas itu jangan itu saya bikin anak itu lepas sudah habis. Nah, salah satunya aja Pak Ibu diikuti oleh anaknya karena ini perkawinannya waktu nikahnya muslim, ibunya muslimah, sah secara Islam. Di perjalanan berumah tangga salah satunya dia yang keluar, kemana anaknya ikut? Maka itulah hukum agama anaknya. Sulit kan? Nah, dalam kitabnya ada jawaban. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kedua orang tuanya muslim, abahnya muslim, anaknya muslimah, lahir dia adalah Islam. Tidak perlu lagi diulang-ulang berbagai syahadat. Ini masalahnya di sini. Berarti orang yang mengatakan Islam turunan itu berbahaya. Kita wujud Islam turunan, tapi tetap kita muslim. Nah, ajaran nikah batin, syahadatnya harus diulang kembali. Nah, di sini masalahnya. Tuh, Megaria situ waktu berdebat semalam tuh masuk ajarannya itu, disuruhnya diulang. Selama ini gesok nikah kamu, syahadatnya diulang dulu. Kesalahan yang fatal. Tapi selama ini kamu berzina, diulang. Itulah resiko orang mengajarkan nikah batin 100% dengan fikih. Bila ada ajaran nikah batin 100% tidak mengerti fikih. Fikih ini ulamanya semua kelas wali-wali Allah. Imam Syafi'i itu wali abdal, ulama besar semua. Jangan meremehkan fikih. Dimanapun tingginya ilmu batin, kalau cedera ilmu fikihnya, hancur ilmu batin itu.
kuat dia ilmu batinnya, tasawuf tingkatan tinggi, ujung-ujungnya ada sampai kiamat, tetap ke neraka. Pinjam Bapak Ibu menukar ucus dalam ban dalam. Melihat ada dia ucus tuh, anak dia menukar. Waktu dipakai ucusnya ada lagi kan? Nah muncul apa? Ban luar. Berarti kalau urusan dalam, anak di dalam, kekuatan dalam dari kekuatan ban luar. Masa ucusnya kayak ban luarnya gundul? Syariatnya rusak, batinnya kuat, rusak batin itu. Tingginya ilmu tasawuf bagaimanapun, apabila meremehkan syariat, sesat semua. Bujulan Pak Ibu. Kayak apa aja tingginya ilmu tasawufnya orang tuh belajar kitab Al-Haq, belajar kitab Jawahirul Asrar, belajar kitab Durrul Nabis, belajar kitab Sirrul Asrar, tinggi kelas tinggi Kashful Asrar, kitab tasawuf tingkatan tinggi. Apabila membaca seorang bisa gila kitab itu, tahu lah yang tingginya. Ulun aja berguru membaca kitab itu, ada bagi ulun ajarkan, kecuali hanya mempondasi masyarakat nang banyak mengaji kitab yang aneh-aneh. Itu kitab menantis pahaman kebatinan, termasuk dikasih apa nikah batin. Kalau nikah siri sah, nikah batin yang tidak sah. Nikah siri sah, anak terdekatnya terdaftar di negara, ya nikah siri itu. Guru kalau nikah siri sah, nikah batin tidak sah. Nikah di bawah tangan tidak sah, nikah di bawah betis banget lagi. Apa nikah di bawah tangan? Kalau nikah siri sesuai dengan hukum agama sah. Tapi tidak terdaftar aja di negara. Ulun memadakan masalah hukum di sini. Nah, itu rata-rata tuh. Kayak apa aja harapnya salawat dalam Pak Ibu menerapi salawat dari luar. Baguslah. Salawat dalamnya ramah, rapi salawat luar. Baguslah. Rupik itu praksi itu pulang, dipoto buahnya pulang. Nah, kekuatan ilmu batin, kebenaran, kedalaman fikihnya, bukan belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi meremehkan syariat. Lihat dulu fikihnya kayak apa orangnya. Nah, itu Pak Ibu ini batin tadi mengatakan tidak sah, syahadatnya perlu diulang, dia bermasalah. Padahal kita lahir dalam agama Islam, abah kita Islam, mama kita Islam, maka kita pun otomatis Islam, Muslim kita. Tidak ada syahadat lagi diulang. Nah ini dua. Berarti nikah batin itu kan mau ulangnya, dua kalimat syahadat dulu. Kemudian yang ketiga, yaitu salah memahami tentang bai'at. Bai'at itu janji setia. Bai'at. Syiah ada ajaran bai'at. Syiudadi ada ajaran bai'at. LDII ada ajaran bai'at. Hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang rata-rata ada ajaran bai'at. Ulun bahas tentang hadis bai'at. Supaya jelas hati-hati. Dia hanya memaham hadis mamata wa laisa fi unuki bai'atun mata maitatun jahiliyah, rawahu Muslim. Barang siapa yang mati tanpa bai'at, di lehernya tidak ada perjanjian apa-apa, maka matinya seperti mati orang jahiliyah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dia ketemu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Syekh Syarafuddin An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi, maksudnya beliau ulama besar terkenal di Damaskus Suriah, dia menjelaskan tentang hadis ini. Bai'at itu berjanji setia. Artinya si murid ini atau seseorang ini dia terikat dengan siapa yang dijanjinya. Tahulah biar ajaran bai'at ini rata-rata kebatinan tasawuf tingkatan sesat, ada tingkatan tinggi sesat. Bai'at itu dijelaskan oleh Imam Tabrani. Fa'in
ra'aita khalifatan fa in ra'aita khalifatan alzimhu wa in daraba zakaka. Apabila engkau melihat adanya khalifah, nah khalifah itu sampai generasi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, catat baik-baik. Setelahnya nggak ada khalifah lagi. Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khalifah itu namanya Khulafaur Rasyidin. Di bawahnya itu kerajaan, jadi Pak Ibu, kerajaan bukan khalifah. Hati-hati ya, kerajaan bukan khalifah. Bagi khilafah itu gimana bro? Khilafah ada dalam Islam, tapi khilafah bagaimana yang dimaksud? Nah ini orang-orang yang memahami khilafah harus memahami dulu. Mengganti imam namanya istighfar, khalifah juga. Mengganti imam yang batal, itu khilafah juga istighfar namanya. Pergantian imam yang batal, maka makmum maju, dia istighfar, khilafah juga. Istighfar. Kita manusia dijadikan sebagai khalifah di permukaan bumi, khalifah juga kita ini. Tapi kalau secara kenegaraan, nah di sini yang bermasalah. Tidak boleh dalam satu negara ada dua pemimpin, itu boleh. Nah dalam Islam, Rasulullah itu adalah pemimpin dunia akhirat. Wafat Rasulullah muncul istilah khalifah Sayyidina Abu Bakar. Nah itu khalifah Sayyidina Umar, khalifah Sayyidina Utsman, khalifah Sayyidina Ali. Setelah itu tidak ada lagi, habis. Nah ini hadis nasakh di amandemen, tak ada tambah lagi. Kenapa? Dijelaskan wa illam yakun khalifah wal harbu, apabila tidak ada lagi sistem khilafah atau khalifah itu kepemimpinan seperti di masa Rasulullah dan sahabat, maka tidak berlaku lagi. Habis, baiat tidak ada lagi. Nah, ini namanya jujur. Tidak ada lagi baiat. Apabila ada hadis baiat, dia menggunakan hadis yang tidak terpakai lagi, berarti hadis itu belum bisa terpakai. Bisa, namanya nasakh mansukh. Belajar ya. Contoh hadisnya satu hadis dua hukum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah. Disambung fazuruha, maka silakanlah kalian ziarah kubur. Bunyi hadis yang di awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang sambungan itu hadis fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Masa satu hadis bertentangan? Orang ini ngerti tentang nasakh mansukh. Hadis itu tidak bertentangan, satu hadis tidak bertentangan. Orang yang mengatakan hadis itu bertentangan, dia memahami hadis pakai terjemah, tidak mengerti tentang penjelasan asbabul wurud. Itu hadis ibarat polisi rekonstruksi hukum kasus. Nah, Saddam itu sudah tuh rekonstruksi ke orang. Nah, dia nggak ngerti. Aku dulu kata Rasulullah ziarah kubur. Azurah, sekarang silakan ziarah. Kalau di mana tekstual, aku melarang ziarah ke kubur. Silakan ziarah. Aneh Rasulullah ngomong seperti ini. Otak kita adalah lengkap memahaminya. Maksudnya apa? Dulu aku melarang ziarah ke kubur karena keadaan sahabatku masih lemah imannya. Nah, dan nanti karena sudah kuat keimanannya, berjurulah silakan ziarah ke kubur, karena ziarah ke kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Nah, ini dalilnya yang dipakai yang Rasulullah menyuruh ziarah, bukan yang dipakai Rasulullah melarang ziarah. Dahulu memang melarang, tapi Rasulullah menyambung lagi, silakan kamu ziarah. Nah ini masalahnya. Berarti satu hadis itu dua hukum. Hukum yang pertama di amandemen tidak terpakai lagi. Hukum yang kedua yang terpakai. Dahulu kamu aku kadang mau makan dua keliling dulu. Wah ini makan dua keliling jadi apa aja? Dulu kalau makan dua keliling. Berkisah aku kalau makan dua keliling dulu. Wah ini aku makan. Kenapa? Aku keingatan dua keliling itu anaknya disepeting. Jadi disepeting. Jujur kan waktu itu harus disepeting. Oh sebagian. Nah itu kadang aja ulun itu pian aja, asumsi pian aja. Kadang aja ulun waktu itu anak
jadinya tak kuat hidup. Itu jadi intinya. Nah, kalau di waktu itu ada sepedeng lalu ditangkap orang dijual, kita mau makan, ada apa? Kenapa guru? Ada tahu. Apa malingnya? Ada tahu, makan situ ada tahu, tiga tahu daripada tanggungannya, menghadap mentahan, mau jangan kenyang sudah malam. Ada tahu di mana? Nah jelaskan 3 macam ini Pak Ibu penyebab ada nikah batin itu semuanya hancur dengan itu. Pertama yaitu tadi kebanyakan via telepon. Kedua, memahami 2 kalimat syahadat kita dibacakan Islam turunan perlu diulang 2 kalimat syahadat. Yang ketiga masalah baiat. Maka orang yang tidak berbait matinya mati jahiliyah kata dia. Maka kita keluar sudah dari Islam, maka Islam ada dengan jelas Islamnya. Itu nanti bayangan kita nih kalau keluar dari pemahaman kita dikafir. Tapi mereka masanya sedikit, kalau berani menampakkan pemahaman mereka. Gara-gara menampakkan pemahaman mereka, nah kayak Panji Gumilang dia mau hubungin langsung. Nah itu termasuk Panji Gumilang sama baiat juga ada di situ. Makanya nampak tuh bahasa orang tuh dipaksa untuk mencari keuangan dan sebagainya. Nah itulah kesalahan fatal di dalam agama. Nah kemudian besok akan datang lagi di mana setelah nikah yang sah secara agama atau negara, lalu gimana supaya hati itu menyatu. Minggu lain mudah-mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anni ya karim wa'fu 'anni ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس مسجد نور إيمان صحة عافية والسلام في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.